Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam mata kuliah perspektif dan teori komunikasi, kami akan membahas mengenai teori-teori dalam posisi paradigma riset komunikasi. Adapun dosen pengampu, Dr. Rahmi Suryadewi, MSI. Baiklah, selanjutnya perkenalkan kami dari kelompok D. Tim presentasi ada Bapak Arianto, Bapak Eriandi, Ibu Marina Oktavia, Ibu Sri Lestari Dingsi, dan Ibu Widya Karmila. Baiklah, selanjutnya materi pertama yang akan kita bahas yakni mengenai teori komunikasi berdasarkan paradigma positivisme. Jadi, dalam paradigma positivisme, komunikasi didefinisikan sebagai suatu proses linier atau proses sebab akibat yang mencerminkan pengirim pesan untuk mengubah pengetahuan, sikap, atau perilaku penerima pesan yang pasif. Jadi dalam hal ini terdapat dua teori asumsi beserta contohnya. Nah, yang pertama, agenda setting teori atau teori penentuan agenda. Teori penentuan agenda adalah teori yang menyatakan bahwa media massa itu merupakan pusat penentuan kebenaran. Jadi asumsi dari teori ini adalah bahwa media massa itu memiliki peran yang sangat besar dalam mempengaruhi halayak. Jadi apa yang dianggap penting bagi suatu media, maka penting juga bagi halayak. Nah, sebagai contoh, media massa khususnya televisi dalam memberitakan isu tentang pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, di mana saat itu media massa merefleksikan apa yang dikatakan para kandidat dalam suatu kampanye pemilu. Media massa terlihat menentukan mana topik yang penting, sehingga publik bisa terhipnotis dari apa yang diberitakan media massa, sehingga berpengaruh terhadap pilihan masyarakat dalam memilih. Kemudian yang kedua ada teori kultivasi. Nah, teori ini merupakan salah satu teori yang mencoba menjelaskan keterkaitan antara media komunikasi, dalam hal ini televisi, dengan tindak kekerasan. Jadi asumsi dari teori ini adalah televisi mempengaruhi publik dalam rangka menerjemahkan fenomena-fenomena yang terjadi di sekitarnya. Nah, sebagai contoh, pemberitaan tentang tawuran antar pelajar sehingga terjadinya pembunuhan. Jadi pemberitaan tersebut telah membuat resah orang tua yang takut menyekolahkan anak-anaknya di sekolah umum. Maka dari itu orang tua lebih memilih memasukkan anaknya di sekolah agama atau pesantren agar anak-anak mereka tidak melakukan tawuran seperti halnya yang mereka tonton di televisi. Baiklah, selanjutnya materi kedua yakni mengenai teori hermeneutika. Nah, kata hermeneutika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, hermeneuin, yang berarti menafsirkan. Maka kata benda hermenia secara harfiah dapat diartikan sebagai penafsiran atau interpretasi. Dan dalam istilah Yunani ini mengingatkan kita pada Hermes, yaitu tokoh mitologis yang mempunyai tugas menyampaikan pesan Jupiter kepada umat manusia dengan cara menerjemahkan pesan-pesan dari dewa ke dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh manusia. Jadi, teori hermeneutik menurut Gildea adalah untuk melengkapi teori validitas universal interpretasi agar mutu sejarah tidak tercemari oleh pandangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Nah, menurut Gadamer, hermeneutika itu memberikan kontribusi penting bagi studi komunikasi yang intinya ialah makna dari segala sesuatu yang ada baru dapat dipahami seutuhnya jika dikaitkan dengan kesadaran sejarah. Jadi, dalam ilmu komunikasi, hermeneutik dipahami sebagai suatu studi tentang memahami, khususnya berkaitan dengan aktivitas interpretasi terhadap teks dan action, menurut Little John.
Baiklah, materi selanjutnya yang akan kita bahas yakni mengenai teori komunikasi berdasarkan paradigma kritis. Dalam hal ini, teori kritis lahir sebagai koreksi dari pandangan konstruktivisme yang kurang sensitif pada proses produksi dan reproduksi makna yang terjadi secara historis maupun institusional. Nah, analisis teori kritis tidak berpusat pada kebenaran atau ketidakbenaran struktur tata bahasa atau proses penafsiran seperti pada konstruktivisme. Jadi, dalam hal ini terdapat dua teori asumsi beserta contohnya. Nah, yang pertama, teori Marxis klasik. Ini dinamakan The Critical of Political Economy atau kritik terhadap ekonomi politik. Jadi asumsi teori ini beranggapan bahwa kehidupan sosial dikuasai oleh kelompok kapitalis atau sistem ekonomi yang ada saat ini adalah sistem ekonomi kapitalis di mana para pemegang kekuasaan selalu memperdaya buruh dalam bekerja. Sebagai contoh, sekelompok buruh yang melakukan aksi demo besar-besaran di sebuah perusahaan dikarenakan gaji atau upah mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka lakukan atau kerjakan. Jadi mereka merasa gaji mereka yang didapatkan sangat kecil dan tidak bisa memenuhi kebutuhan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, selanjutnya mengenai teori kritis atau Frankfurt School. Nah, maksud dari teori ini adalah membebaskan manusia dari pemanipulasian para teknokrat modern. Jadi, teori kritik masyarakat itu mengungkapkan apa yang dirasakan oleh kelas-kelas tertindas, sehingga kelas-kelas ini menyadari ketertindasannya dan memberontak. Jadi asumsi dari teori ini yaitu membebaskan manusia dari pemanipulasian para teknokrat tersebut ketika sekelompok atau kaum-kaum yang tertindas itu menyadari ketertindasannya dan melakukan pemberontakan. Contoh, dalam aksi protes terhadap pimpinan yang dilakukan oleh bawahan karena merasa akan ketidaknyamanan dalam bekerja, entah karena gaji yang minim atau kecil atau peraturan-peraturan bekerja yang berlebihan, maka timbullah sikap untuk melakukan protes. Baiklah, selanjutnya materi yang akan kita bahas yakni mengenai teori komunikasi berdasarkan paradigma normatif. Dalam komunikasi massa, teori normatif mengandung beberapa pandangan tentang harapan masyarakat terhadap pers dan peran yang seharusnya dimainkan oleh pers tersebut. Meskipun setiap bangsa cenderung menganut teori normatif tersendiri yang khas dan rinci, namun masih terdapat beberapa prinsip umum yang dapat digunakan untuk mengklasifikasi berbagai konsep khusus yang dianut oleh berbagai bangsa. Jadi teori normatif media ini mengajukan 4 model. Nah, yang pertama, model pluralis liberal atau pasar. Kemudian, model tanggung jawab sosial. Kemudian, model profesional. Nah, yang terakhir, model media alternatif. Nah, dalam hal ini terdapat teori tanggung jawab sosial. Teori tanggung jawab sosial itu menekankan kebutuhan akan pers independen, mengawasi institusi sosial lainnya tertera memberikan laporan yang objektif dan akurat. Nah, ciri menonjol dari teori ini adalah media harus bertanggung jawab untuk menjaga komunitas besar agar produktif dan kreatif. Dengan kata lain, media harus mengutamakan keragaman sosial. Selanjutnya materi yang akan kita bahas yakni mengenai teori komunikasi massa. Menurut Malecki, komunikasi massa diartikan sebagai setiap bentuk komunikasi yang menyampaikan pernyataan secara terbuka melalui media penyebaran teknis secara tidak langsung dan satu arah pada publik yang tersebar. Nah, dalam hal ini terdapat 3 paradigma di mana media menjadi kajian utama dalam penelitian komunikasi massa. Yang pertama, paradigma pertama adalah paradigma kekuatan efek media yang melihat kuatnya pengaruh media terhadap khalayak massa. Nah, yang kedua, paradigma kedua adalah paradigma efek terbatas atau efek minimalis media terhadap khalayak massa. Paradigma ketiga adalah paradigma efek kumulatif media terhadap khalayak massa. Menurut
menurut Littlejohn dan Post. Selanjutnya, berkembang juga pandangan mengenai model-model komunikasi massa, yaitu yang pertama, model jarum hipodermis. Nah, asumsinya bahwa media memiliki efek terhadap khalayak massa yang bersifat langsung, segera dan sangat kuat. Pesan-pesan media berperan sebagai peluru atau jarum yang menembak secara langsung ke dalam pikiran setiap individu dan memiliki konsekuensi mengubah perilaku-perilaku khalayak massa. Kemudian ada model komunikasi satu tahap. Nah, asumsinya bahwa saluran media berkomunikasi langsung dengan massa komunikan tanpa berlalunya suatu pesan melalui orang lain. Nah, selanjutnya mengenai model komunikasi dua tahap. Asumsi-asumsi yang melatar belakangi model komunikasi dua tahap ini adalah yang pertama, warga masyarakat pada dasarnya tidak hidup secara terisolasi, melainkan aktif berinteraksi satu sama lainnya dan menjadi anggota dari satu atau beberapa kelompok sosial. Kemudian, tanggapan dan reaksi terhadap pesan-pesan media massa tidak terjadi secara langsung dan segera, tetapi melalui perantara, yakni hubungan-hubungan sosial. Kemudian yang ketiga, para pemuka pendapat umumnya merupakan sekelompok orang yang aktif menggunakan media massa serta berperan sebagai sumber dan rujukan informasi yang berpengaruh. Nah, selanjutnya yang terakhir model komunikasi tahap ganda. Asumsi model ini menggabungkan model komunikasi jarum hipodermik, model komunikasi satu tahap, model komunikasi dua tahap, model komunikasi tahap ganda. Ini didasarkan pada fungsi penyebaran yang berurutan yang terjadi pada kebanyakan komunikasi. Terima kasih.